Zaman sekarang nih mungkin kita kasihnya itu apa ya, gadget atau Ya, dawai gitu ya. mm-mm, Yang mana sebetulnya itu kalau digunakan selama perjalanan mm-mm. itu malah semakin memicu Iya mual atau betul, pusing ya. benar-benar. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Generos, teman Bunda menampingi tumbuh kembang si kecil. Gimana nih kabar Bunda-Bunda? Dengan saya Asasi, saya kembali hadir di hadapan Bunda-Bunda dimanapun Bunda berada. Senang sekali ya saya bisa lagi nih menemani Bunda atau hadir di hadapan Bunda-Bunda ini di segmen edisi khusus Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini tentu saja kita banyak banget nih ngebahas apa aja sih kegiatan yang sering banget keluarga Halo Bunda tentunya di Indonesia ini apa aja sih yang dilakukan selama di bulan Ramadan ini. Nah, karena kita udah masuk segmen Ramadan, tapi kayaknya segmen Ramadan ini adalah segmen Ramadan terakhir nih Bunda-Bunda, karena Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri ini sudah di depan mata. Saya sedih banget gitu kan karena harus meninggalkan Ramadan, tapi saya juga harus bersuka cita karena kita akan menyambut Hari Raya umat Muslim. Nah, tapi kalau nggak perlu sedih sih Bunda, pokoknya kita tetap membahas Ramadan ini. Bunda tetap bisa nonton edisi-edisi khusus Ramadan yang segmen podcast Halo Bunda ini di official YouTube kami. Nah, untuk segmen pertama ini kita banyak ngebahas apa sih? Karena Lebaran sudah di depan mata ini kan pasti identik dengan mudik ya Bunda-Bunda, yang kita tahu. Alhamdulillah pandemi sudah selesai mungkin ya, karena PPKM sudah dicabut oleh pemerintah. Jadi kita banyak banget ngebahas tentang mudik nih, karena banyak banget yang mungkin sebelumnya nggak banyak yang bisa mudik karena terhalang, terus ada pandemi dan segala macam. Insya Allah tahun ini mungkin ada bunda-bunda yang udah prepare untuk mudik nih. Nah, tapi mudik ini juga kita harus jaga daya tahan tubuh nih Bunda, karena kan ada yang perjalanan jauh ataupun perjalanan dekat yang harus diperhatikan. Oleh sebab itu, untuk segmen kali ini kita akan ngebahas tentang jaga daya tahan tubuh keluarga saat mudik Lebaran. Nah, tentu saja saya nggak sendirian nih Bunda-Bunda ataupun ayah. Saya akan ditemani oleh Dokter Wulan Sasmita. Sudah hadir di hadapan saya nih. Halo Dokter Wulan. Halo Mbak Sasi. Masya Allah cantik banget ini. Kita akan semangat untuk menyambut Lebaran pastinya. Insya Allah. Insya Allah semangat. Mungkin Dokter Wulan sebelum kita ngebahas lebih lanjut boleh disapa dulu nih Bunda-Bunda yang lagi nonton. Halo bunda-bunda sekalian, apa kabar semuanya? Tetap masih semangat ya di puasa pertengahan bulan Ramadan ini. Semoga selalu fit, selalu sehat. Amin. Amin. Nah itu ya Dokter, udah mulai nih aku pengen tahu nih mungkin karena kita Lebaran, menjelang Lebaran gitu kan ya, pasti keluarga lo Bunda mungkin sibuk banget nih, banyak banget. Kemarin ada yang udah sibuk nyiapin hampers mungkin kan, sibuk udah prepare untuk mudik. Tapi kalau Dokter Wulan nih sibuk apa aja deh, kalau boleh di-share ke bunda-bunda nih yang lagi nonton. Iya, sama sih Mbak Sasi, Sama sama ya. aja ya, seperti ibu-ibu semuanya. Iya. Tambahan dikit lah, ada Apa tuh? praktek, Oh iya. ada sama aja yang lain-lainnya, yang ngurus anak ya. Bentar lagi anak-anak kan sekarang udah mulai libur sekolah ya. Iya. Jadi harus mulai kreatif nih ngasih kegiatan-kegiatan buat si abang di rumah atau si gitu. adik. Jadi nggak bosen. Iya. Kalau nggak bentar-bentar lah ditelepon mamanya. Iya, betul. Mama kapan pulang gitu. Jadi ini agak-agak lebih ini ya, lebih sering nanya sama bundanya Iya, ya. karena kan mereka lagi udah pada nggak ada kerjaan kan di rumah, jadi mulai ditambahin kegiatan apa yang menarik. Jadi sama nyiapin buka, nyiapin sahur seperti Sama ya. mama-mama, seperti bunda-bunda lainnya. Iya, benar-benar di rumah juga kan sama. Nah, Dok, kalau misalnya nih kan kita udah tahu ya karena Lebaran sudah sebentar lagi sih sebenarnya gitu kan. Nah, kalau misalnya udah lihat Lebaran di depan mata kita gitu kan, pasti yang tadi saya sudah bilang gitu kan, mungkin banyak-banyak bunda yang di rumah ini sudah mempersiapkan keperluan
keperluan untuk mudik gitu kan, entah mudik perjalanan dekat, perjalanan jauh seperti itu kan. Nah, kalau menurut dokter sendiri nih, kira-kira barang apa sih yang wajib bunda ataupun ayah perlu bawa nih saat perjalanan mudik, agar tentunya pengennya kita mudik nyaman ya, karena Iya, betul pengennya banget. tetap di kampung halaman kita senang seperti itu. Iya, baik Mbak Sasi. Biasanya nih mudiknya tergantung nih ya kemana dulu. Misalnya kita mudik ke lokasi yang agak dingin, mungkin bunda sekalian perlu mempersiapkan pakaian anak-anak untuk pakaian yang lebih hangat. Atau sebaliknya, jika tempat mudiknya mungkin udaranya agak panas, mungkin disiapkan pakaian yang tipis, yang longgar ya, sehingga anak-anaknya nanti nyaman. Oke. Selain kebutuhan pakaian seperti itu, mungkin di perjalanan agar nggak jenuh, mungkin bisa bawa sedikit mainan atau cemilan favorit anak-anak. Kemudian bisa juga bawa obat-obatan darurat ya, misalnya obat demam atau mungkin multivitamin ya, karena kan waktu liburan biasanya anak-anak jadi gampang capek, Iya, gampang lelah, betul. kegiatannya banyak. Jadi biar fit mungkin perlu ditambahkan multivitamin ya, terutama vitamin yang mungkin mengandung madu atau menambah stamina anak-anak ya. Kemudian juga kalau anak-anaknya memiliki riwayat penyakit tertentu, mungkin jangan lupa ya membawa obat yang biasa rutin dikonsumsi, sehingga nggak sampai sakit nanti di Iya. kampung halaman. Jadi memang wajib ya dok ya kalau untuk obat-obatan seperti itu, apalagi yang punya riwayat penyakit tertentu nih bunda-bunda, jadi ya memang harus diperhatikan. Nah, sebenarnya kalau menurut dokter sendiri nih untuk keperluan itu, perlukah kita membawa banyak mainan atau banyak makanan? Karena kan kalau pengalaman pribadi saya nih ya mudik gitu kan, kayak ya walaupun kadang puasa enggak juga kan, kita pasti banyak bawa snack gitu kan, Iya. tapi mungkin bisa jadi over. Nah, kalau menurut dokter sendiri kira-kira proporsinya tuh seperti apa sih gitu untuk bawa keperluan barang gitu? Oh, nggak usah banyak-banyak kali ya, nanti over baggage nanti. Iya gitu kan. Jadi bawa yang secukupnya aja, yang kira-kira anak-anak suka. Biasanya nih strateginya saya gini nih Mbak Oke. Sasi, kalau misalnya dia suka mainan tertentu tuh saya sembunyiin dulu kurang lebih 1 minggu sebelumnya. Oke. Jadi waktu perjalanan udah kangen sama mainan yang itu, sehingga kan lagi jadi semangat gitu mainnya. Jadi wah ini mainannya udah lama nggak dimainin nih, jadi nggak bosen. Tapi kalau bosen misalnya ya. mainan yang udah biasa dipakai kemarin-kemarin ya udah di jalan udah ini yang biasanya gitu, kayak nggak ada something new. Jadi nggak harus beli mainan baru juga Iya, ya. iya, betul. Mungkin mainan yang lama tapi yang udah lama dikangenin, nah itu bisa dibawa kali. Oke, jadi memang bunda-bunda harus kreatif ya. Iya. Harus kreatif nih, tahu nih menyeleksi tadi tipsnya dari dokter Wulan tuh, mungkin mainan kesukaannya harus diumpetin dulu ya. Iya. Jadi biar dia kangen, terus habis itu pas perjalanan anaknya nggak suntuk gitu ya. Iya, Nah, kalau betul. misalnya dokter Wulan bisa ngasih tips untuk ya supaya anak-anak gak jenuh selain mungkin mainan, kira-kira biasanya dokter Wulan tuh ngelakuin apa aja nih waktu perjalanan mudik? Jadi kalau perjalanan mudiknya memang panjang nih ya Mbak Sasi ya, memang kita harus atur sedemikian rupa ya. Kalau bisa sih jangan waktu-waktu yang anak-anaknya ini memang butuh bergerak gitu. Ya. Mungkin kita pilih waktu perjalanannya malam hari, atau mungkin kita pilih waktu perjalanan di saat mereka lebih mudah untuk tertidur, Ya. sehingga nggak bosan atau nggak capek ya di perjalanan. Mungkin itu Oke. perlu banget kita Perlu tahu atur. ya, kita atur ya. Nah, kalau misalnya nih baik lagi ya, karena kita kan ngebawa, mungkin ayah atau bunda itu kan pasti ngebawa anak kecil saat mudik ya, kita kan pengennya bersilaturahmi, satu keluarga pengennya ikut dengan dalam keadaan sehat tentunya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya selain tadi mungkin mainan atau obat-obatan, nah kalau dari dokter Wulan sini mungkin boleh nggak sih kasih tips supaya anak tuh bisa tetap sehat gitu saat perjalanan mudik? Apakah mungkin harus ada bekal tertentu atau mengonsumsi makanan tertentu, atau mungkin butuh suplemen tambahan nih, kira-kira bagaimana? Iya, jadi sebelum mudik tentunya kita harus siapkan ya kondisi fit atau kondisi sehat ya anak-anak ini, jangan sampai sakit menjelang Ya, berangkat pasti. ya. Yang pasti sih kalau perlu dilengkapi dulu nih jadwal imunisasinya. Oke. Ya, kemudian dijaga kondisinya ya, mungkin tidur yang cukup, makan yang dengan gizi seimbang sebelum berangkat ya. Kemudian jangan lupa juga mungkin mengkonsumsi suplemen ya agar badannya lebih fit ya. Iya. Terutama kadang anak-anak kan memang makannya kadang pilih-pilih Iya. atau mungkin
makannya nggak teratur selama di perjalanan, sehingga mungkin butuh suplemen untuk melengkapi nutrisi yang kurang ya Oke. selama perjalanan, mungkin makannya karena nggak teratur itu. Mungkin suplemen yang bisa menambah nafsu makan, mungkin ya yang mengandung kurkuma, Oke. atau mungkin suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, misalnya mengandung madu, itu Ya. mungkin bagus ya untuk anak-anak. Oke, gitu ya. Jadi memang harus diperhatikan gitu ya untuk suplemen. Nah, kalau misalnya makanan mungkin bunda-bunda bisa bawa bekal apa aja sih dok? Kalau misalnya untuk mudik yang tentunya gampang tapi bikin anak ya happy dan sehat tentunya gitu. Kalau anaknya usianya masih di bawah 1 tahun, misalnya nih Mbak Sasi ya, mungkin kan anak-anaknya masih periode MPASI. Iya, itu. Nah ini biar nggak ribet, sebetulnya mungkin Bunda bisa pilihannya mungkin makanan-makanan yang nggak mudah Basi basi ya, ya, oke. ya jadi dipisahkan mungkin antara bubur nasinya dengan lauknya, atau mungkin kalau mau yang lebih praktis bisa pakai bubur fortifikasi ya, terfortifikasi itu juga sebetulnya aman sepanjang kita menyiapkan mungkin air matang yang bisa digunakan untuk mencampur Iya. buburnya. Kemudian kalau untuk anak yang lebih besar mungkin kita bawakan snack-snack yang tidak mengandung tinggi gula ya, Oke. atau lemak ya, sehingga juga tetap walaupun nyemil, walaupun makan Iya. ya untuk menghilangkan bosan, tapi juga tetap sehat, misalnya Ya, begitu. jadi memang harus tahu ya bunda ya. Nah kalau misalnya bunda nih di rumah atau pas lagi packing nih, kira-kira bawa makanan apa aja sih untuk perjalanan? Coba yuk share di kolom komentar bawah ya. Nah dokter, biasanya tadi kan kita udah ngebahas makanan ya. Kalau misalnya nih mudik nih kan gak jarang kita tuh pasti ngerasain mual gitu kan, namanya istilahnya Iya. mabuk perjalanan ya kan, pasti itu bisa dialami anak-anak, bisa dialami orang dewasa juga nih Iya, gitu betul. kan, mabuk dia tiba-tiba mual, bahkan mungkin diare gitu kan. Nah kalau misalnya itu kira-kira bagaimana ya supaya istilahnya kita mengantisipasi pertama, terus habis itu kalau misalnya sudah terjadi bagaimana kita ngatasin apa ya istilahnya penyakit perjalanan mungkin kalau menurut saya. Iya, oke Mbak Sasi, memang kadang-kadang kalau perjalanan darat atau yang Iya. membutuhkan waktu panjang itu ya, kadang anak-anak itu kan jenuh banget tuh. Iya. Nah zaman sekarang nih mungkin kita kasihnya itu apa ya, gadget Ya. atau dawai gitu ya, yang mana sebetulnya itu kalau digunakan selama perjalanan itu malah semakin memicu Iya, mual atau betul. pusing Benar, ya, benar. karena kan bergerak nih Iya, kita, betul. sementara fokus matanya hanya ke situ. Biasanya anak-anak jadi tambah pusing atau mual. Mungkin kita perlu batasin ya penggunaan gadgetnya. Mungkin diberi pengertian kecil-kecil, Iya. mungkin hanya pada saat kendaraannya berhenti, misalnya seperti itu ya. Mungkin kita gantikan dengan aktivitas yang lain yang lebih Iya. seru, mungkin main tebak-tebakan di Ya, dalam kendaraan, betul. atau saling bercerita, Iya. atau mungkin menceritakan hal-hal yang lucu atau nyanyi. Nah itu Iya. mungkin bisa menggantikan aktivitas gadget yang untuk menghilangkan kejenuhan itu. Kemudian tadi apa ya? Yang Untuk- ini untuk mual, diare gitu kan. Nah, setelah oh itu iya. Jadi selain itu juga selama perjalanan nih yang sangat penting banget nih yaitu kebutuhan air matang nih Mbak Sasi ya. Oke. Ya, jadi mungkin yang banyak sekali kita belum ketahui bahwa sebenarnya air mineral atau yang dijual bebas tersebut ya itu sebenarnya kan bukan air yang matang ya, atau mengalami titik didih 100 derajat Celcius, sehingga untuk anak-anak yang usianya lebih kecil ya, misalnya di bawah 1 tahun itu kadang-kadang memang nggak kuat ya mengkonsumsi itu, jadi mudah diare. Oh gitu. Iya, Oke. mudah batuk pilek ya. Jadi alangkah baiknya jika air tersebut boleh pakai air mineral, tapi kita rebus dulu. Ya. Kita rebus dulu sampai dengan titik didih 100 derajat, kemudian kita simpan di dalam kontainer atau termos, sehingga nanti di perjalanan jika memang dibutuhkan, misalnya untuk membuat susu atau untuk membuat bubur, ya itu sudah ready gitu. Oke, jadi perlu diperhatikan ya ternyata apalagi mungkin anak-anak kan rentang ya perjalanan jauh gitu kan. Jadi bunda-bunda harus menyiapkan air matang nih ternyata. Oke, kalau misalnya tadi kan kalau misalnya kita membawa anak sekitar usia 5 tahun kan oke, kita udah tahu persiapannya. Tapi gimana nih dok kalau misalnya ayah bunda ini masih membawa anak yang di bawah 1 tahun atau mungkin bayi gitu. Apakah persiapannya ini agak lebih ribet dan mungkin ada yang harus lebih diperhatikan seperti itu?
Sebetulnya sama-sama sih ya, Oh ribet sama-sama ya. ya, ribet sama-sama. Pokoknya namanya kita perjalanan jauh, Iya. pasti sama-sama satu ribet. Sama ribetnya. Oke. Sama-sama banyak Heeh. perintilannya ya. Jadi kalau baby yang untuk di bawah usia 6 bulan misalnya Ya. kan dia belum makan. Mm-mm. Sebetulnya kalau untuk dari sisi makanan sih lebih simpel ya, karena Iya. mungkin lebih tinggal menyusui Ya. ASI aja. Cuma yang lebih diperhatikan mungkin karena baby itu lebih apa ya, imunitas tubuhnya ini lebih rentan Ya. dibanding anak yang lebih besar. Jadi kita harus perhatikan nih juga ya, apakah lokasi tersebut terlalu ramai mungkin, banyak kerumunan orang, mungkin kita batasin ya, jangan sampai kita banyak aktivitas yang di tempat yang berkerumun banget. Oke. Jika terpaksa mungkin bisa kita berikan kain pelindung ya, atau kayak apron gitu, atau mungkin diletakkan di stroller yang kira-kira anak-anak ini nggak kontak terlalu dekat ya Ya. dengan kerumunan sehingga nggak mudah sakit. Mm-mm. Untuk anak yang lebih besar Ya. gitu ya, mungkin di usia 6 bulan sampai 1 tahun, yang lebih krusial mungkin kayak MPASI-nya Ya, ini Mbak Susi. betul. Karena kan MPASI-nya. iya pada saat itu kan kita sedang rawan-rawannya mengajarkan makan, Ya. sehingga apa ya, feeding rules atau ketepatan waktu pemberian makan nih benar-benar menentukan banget nih keberhasilan MPASI. Sementara kalau di perjalanan kita kan serba nggak teratur ya. teratur ya. Yang penting ya simple aja gitu Iya, kan. jadi kalau bisa sih siapkan makanan yang mudah dibawa, yang mudah diberikan, mudah dikonsumsi anak juga. Jadi sesimpel mungkin gitu. Oke, jadi memang harus apa ya? Kita memang ribet gitu ya, tapi ya perlu diperhatikan mana yang membawa bayi gitu kan. Terus habis itu kalau misalnya balita empasinya. Nah, tapi mungkin kalau menurut dokter kan mungkin mudik kan tidak semuanya menggunakan kendaraan, misalnya kendaraan pribadi dengan mobil gitu Ya. kan. Terus habis itu ada kan transportasi umum kayak bis ataupun kereta ya. Kalau misalnya dokter ada yang membawa anak tapi mudiknya lewat apa ya, istilahnya menggunakan motor gitu. Nah itu kira-kira apa nih yang harus bunda-bunda persiapkan ya? Mungkin kan ada juga nih bunda-bunda yang mudiknya pakai motor tapi bawa anak, pasti kan Oh, banyak iya. ya seperti itu. Iya pernah lihat juga Iya. sih ya Mbak Sesi ya kayak gitu. Sebenarnya itu kurang aman juga ya. Iya, betul. Tapi ya kalau memang kepaksa biasanya kan itu mungkin untuk jarak tempuh yang nggak terlalu jauh ya. Ya jangan lupa untuk memakaikan topi mungkin ya untuk baby atau anaknya ya, pakaian yang hangat sehingga kan nggak mudah kedinginan ya. Iya. Nggak mudah hipotermi karena bayi-bayi ini gampang banget kedinginan ya, sehingga kalau kedinginan nanti mudah sakit ya terutama. Jadi Seperti itu ya, terutama. apa? Dan juga mungkin barang perintilan atau yang sambil gendong sambil Iya, perintahnya. biasanya barang di belakang gitu kan di sebelah anaknya. Mungkin jangan terlalu di banyak depan kali ya, gitu ya. sehingga kan malah lebih nggak secure ya buat babynya karena kita sibuk pegangin barang itu. Iya, betul Iya, sih. tapi selalu bisa sih itu dihindari ya. Ya, pokoknya ya kalau misalnya memang terpaksa menggunakan motor seperti itu, pilih barangnya harus lebih selektif ya dok Iya, ya. pilih barangnya jangan terlalu kebanyakan sehingga malah ribet nggak kepegang Iya, ntar jadi anak nanti ya. keamanan bayinya malah terluput nih dari orang tuanya. Nah, Sama mungkin yang bawa kendaraannya jangan ngebut-ngebut ya itu untuk ayahnya mungkin ya, Iya, jadi jangan harus lebih dikontrol bawa berapa nyawa nih kita di istilahnya biar di nggak dalam ngebut. motor. Caranya berangkatnya jangan buru-buru Ya, Ya, betul. Semuanya yang terburu-buru itu memang kurang baik lah ya. Nah, oke nih terakhir nih, dokter, tips dan trik dari dokter Wulan nih mengenai supaya perjalanan mudiknya keluarga Halo Bunda ini yang lagi nonton tetap sehat dan selamat sampai tujuan. Oke, yang pertama nih kita harus siapkan itinerary-nya nih ya Mbak Oke. Sesi ya. Kalau bisa itinerary-nya itu diatur sedemikian mungkin yang nggak terlalu padat mungkin ya, yang kira-kira juga menyesuaikan dengan kemampuan anak-anak ya. Karena anak-anak ini kan sebetulnya konsentrasinya bertahan untuk di suatu tempat duduk gitu iya. kan nggak lama Iya, ya. betul. Jadi mungkin jangan sampai perjalanannya ini terlalu panjang atau terlalu melelahkan. Mungkin diberilah jeda beberapa jam waktu untuk anak-anak ini istirahat. Itu juga perlu ya diperhatikan. Kemudian jangan lupa membawa kebutuhan-kebutuhan Ya. yang penting ya, seperti tadi mungkin obat-obatan darurat atau obat-obatan yang biasa dikonsumsi atau mungkin Ya. multivitamin.
Kemudian juga menyesuaikan pakaian yang akan digunakan jika memang menempuh perjalanan yang nantinya kira-kira anaknya resiko untuk mengalami kedinginan. Jadi kita siapkan pakaian yang lebih hangat, atau justru mungkin kalau cuacanya terlalu ekstrim panas, kita siapkan mungkin pakaian yang tipis dan longgar, menyerap keringat ya, yang menyerap keringat. Betul sekali Mbak Sasi. Jadi juga mungkin bawa sedikit mainan atau camilan yang disukai anak-anak untuk membuang rasa bosan. Itu aja kali ya Mbak Sasi ya. Tadi terus kalau banyak banget nih mungkin membunuh rasa bosan ya untuk si kecil, selain mainan tuh kira-kira ada lagi nggak dok mungkin? Ya tadi ya mungkin kita ganti aktivitasnya, nggak cuma melulu gawai ya, tapi kita bisa berikan aktivitas yang interaksi nih dengan ayah bundanya, misalnya main tebak-tebakan, jadi atau perjalanan bercerita, gitu kan, coba itu apa gitu kan. Betul. Oh ya satu lagi nih, yang penting juga nih biar nggak gampang sakit nih ya putra putri kita, jadi jangan lupa nih cuci tangan tuh Mbak Sasi. Iya, cuci tangan nih kita udah banyak belajar kan ya dari pandemi. Jadi tetap dorong nih si kecil untuk cuci tangan. Jadi terutama sebelum makan, kemudian sesudah dari kamar mandi, kemudian juga sesudah menyentuh peralatan atau fasilitas umum. Nah, itu jadi penting banget buat cuci penting tangan. ya kebersihan bunda-bunda dan ayah. Jadi memang kebersihan itu harus dijaga nih selama perjalanan mudik untuk lebaran, supaya tentu saja keluarga Halo Bunda ini bisa tetap aman dan sehat dan bisa bersilaturahmi di keluarga ataupun di keluarga kampung halaman. Nah, itu dia tadi tips dan trik dari Dokter Mulan. Tapi nanti di segmen 2 kita akan membahas tentang istilahnya silaturahmi nih dokter. Kita akan bahas silaturahmi supaya gimana sih daya tahan tubuh kita. Tadi kan kita ngebahas tentang mudik gitu kan. Nanti di segmen kedua kita akan membahas daya tahan tubuh anak nih saat silaturahmi di kampung halaman, karena kita bertemu dengan banyak orang, banyak saudara. Nah, kira-kira apa aja sih yang harus dipertahankan supaya gak mau dong tentu saja anak kita sakit nih malah di momen-momen lebaran ini. Jadi bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di podcast Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.